بأصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهب والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه والكف قد صار منها الماء ينسكب. Terus pundi? Halo? Oh, sedap. Wonten. Baik, kita mulai. Cek suara dulu. Baga, suaranya jelas ya? Jelas, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thala'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tawahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Seperti biasa kita awali dengan membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Kemudian juga kita niatkan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, diijabah, dikabulkan, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah kelak kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan barokah Al-Fatihah dan sekaligus juga dengan barokah ngalap berkah tabarruk dengan amal soleh yang kita lakukan pada saat ini, yaitu ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan niat baik kita semuanya, cita-cita yang baik yang ada di dalam hati kita masing-masing, keinginan-keinginan baik semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram. وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام القطب أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ الزر حلبي والشيخ محمد هاشم الأشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الدسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز منشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سل ورؤية الرسول شفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya kira kurang rapat. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita Bahjatun Nadhar, ini ada beberapa teman kita yang offline ini yang belum hadir. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Bahjatun Nadhar, ada satu faidah yang ingin kami sampaikan sambil menunggu yang belum datang, sambil menunggu teman-teman yang masih dalam perjalanan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Solawatnya Allah kepada Nabi itu tidak seperti kita membaca solawat kepada Nabi.
Jangan samakan antara sholawatnya Allah kepada Nabi dengan bacaan sholawat kita kepada Nabi. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu artinya adalah Allah memberikan rahmah maqrunah bitta'zim. Allah menganugerahkan rahmat yang disertai dengan pengagungan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah menambahkan kemuliaan, menambahkan keagungan, menambahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Itu makna sholawat Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bahasa, dan huruf. Jadi jangan sampai ada yang salah paham ketika mendengar atau membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bukan berarti Allah membaca sholawat kepada Nabi seperti kita membaca sholawat kepada Nabi. Sholawatnya Allah kepada Nabi, saya ulang, adalah tambahan kemuliaan dan keagungan yang ia berikan kepada Nabi. Atau Allah memberikan rahmat yang disertai dengan kemuliaan, keagungan, dan ketinggian derajat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawatnya malaikat kepada kita, kepada Nabi, sholawatnya malaikat kepada Nabi, itu artinya adalah apa? Istighfar. Istighfar. Istighfarnya malaikat kepada Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istighfar itu tidak selalu memiliki makna permohonan ampunan dosa kepada Allah. Istighfar itu tidak selalu memiliki makna permohonan ampunan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar itu juga bisa berarti permohonan kepada Allah agar Allah meninggikan derajat. Meninggikan apa? Derajat. Itu sama dengan apabila kita dalam sholat jenazah, yang kita sholati adalah anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik itu kan tidak punya dosa. Anak kecil yang mati sebelum balik, dia tidak membawa dosa sama sekali. Apapun yang dia lakukan tidak dicatat oleh malaikat. Kebaikan yang dia lakukan dicatat. Kalau dia sudah tamyiz, ya, kalau dia sudah mumayyiz. Tapi keburukan yang dia lakukan, bentuk-bentuk keburukan yang dilakukan selama dia hidup, kalau dia dalam keadaan belum balik, maka sama sekali tidak dicatat oleh malaikat. Kalau kita menyolatkan jenazah anak kecil, kemudian kita berdoa anak kecil yang belum balik, lalu kita berdoa, Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'afu anhu. Allahumma gfir lahu, ini artinya bukan berarti, ya Allah ampunilah dosanya, karena dia tidak punya dosa. Artinya apa? Kata para ulama, Allahumma gfir lahu, dalam konteks ini bisa berarti apa? Ya Allah, tinggikanlah derajatnya. Ya Allah, tambahkanlah kemuliaannya. Ya Allah, tambahkanlah kepangkatannya, dan semacam itu. Ya Allah, tambahkanlah derajatnya, tinggikanlah derajatnya. Nah, sholawat kita kepada Nabi adalah permohonan dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menambahkan kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita mengatakan ya Allah limpahkanlah sholawat kepada Rasulullah, itu artinya apa? Ya Allah tambahkanlah kemuliaan, keagungan, rahmat, menambahkan kemuliaan, keagungan, dan ketinggian derajat kepada beliau. Kemuliaan dan ketinggian Rasulullah itu semakin hari, bukan hanya semakin hari, setiap detik, setiap saat selalu naik. Selalu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang bersolawat kepada beliau
dalam hitungan detik saja, kita nggak bisa menghitung berapa orang, berapa miliar umat Islam di seluruh dunia dalam hitungan detik yang bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau adalah orang yang paling tinggi derajatnya, paling mulia, dan kemuliaan beliau semakin waktu semakin bertambah, semakin naik, semakin tinggi. Itulah baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika membaca sholawat, hati-hati. Kalau kita salah di dalam membaca sholawat, maka keberkahan sholawat itu tidak akan kita dapatkan. Kalau kita salah di dalam melafalkan sholawat, maka pahala sholawat tidak akan kita dapatkan. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah shot. Ketika kita membaca Allahumma sholli, pertama yang diperhatikan adalah apa? Shot. Shot jangan sampai seperti kita membaca sin. Yang benar, yang betul adalah Allahumma sholli, bukan sholli, bukan salli atau sholli. Ada sebagian orang yang saya dengar mereka nggak bisa membaca shot murni, tidak bisa. Mungkin kepingin baca fasih, ya. Sin dengan shot dengan shin itu sama semua. Jadi semuanya berbunyi Allahumma sholli. Ada beberapa orang yang saya dengar seperti itu. Nah, ini perlu belajar lagi. Jadi jangan malu untuk belajar meskipun usia kita sudah di atas 40 tahun, ya, karena belajar itu memang tidak ada kata berhenti. Tidak ada dalam kamus belajar ilmu agama itu berhenti karena sudah mencapai umur sekian tahun. Kita belajar ilmu agama terutama sampai kita mati. Apa yang sudah kita pelajari saja mungkin sebagian diantaranya kita tidak ingat lagi, makanya kita perlu murojaah, kita perlu mereview, kita perlu mengulang apa yang sudah kita pelajari. Jangan merasa puas dengan ilmu yang sudah didapatkan. Sebagian mungkin ilmu yang didapatkan di masa yang lalu hilang karena berbagai kesibukan, maka perlu direview kembali. Dan mungkin kita, ya pasti kita banyak sekali ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Saya pun masih terus belajar, ya. Saya masih terus belajar. Saya tidak berhenti untuk belajar. Karena guru itu memang tidak boleh berhenti belajar. Begitu seorang guru berhenti untuk belajar, itu sama dengan seorang pedagang yang berhenti kulaan. Apa yang dijual? Kalau seorang pedagang itu menjual terus kemudian nggak pernah kulaan, ya lama-lama jualannya akan habis. Nah, oleh karena itu, seorang guru yang berhenti di dalam melakukan proses belajar itu sama dengan seorang pedagang, seorang penjual yang hanya menjual barang dagangannya tetapi tidak pernah kulaan atau berhenti kulaan. Kemudian yang kedua, lafadz sholli li tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh kita membaca Allahumma sholli, ya, Allahumma sholli, nggak boleh. Walaupun itu dilantunkan untuk menyelaraskan dengan lagu, untuk menyelaraskan dengan nada, tidak boleh. Seringkali kita mendengar orang melantunkan puji-pujian antara adzan dengan iqamat. Kalau dalam musim pandemi ini, sholawat yang paling populer, yang banyak dibaca dan sering dilantunkan dalam puji-pujian di masjid maupun di musola, di berbagai kota, di berbagai daerah adalah sholawat tibbil qulub. Ya, sholawat tibbil qulub. Ini juga untuk menangkal berbagai macam wabah dan penyakit. Makanya sering dibaca. Di musim pandemi, sekitar 2 tahun terakhir ini, sholawat tibbil qulub menjadi salah satu sholawat yang paling banyak dibaca. Nah, sebagian musola, sebagian masjid, saya mendengar, itu masih membaca sholli dengan li yang dipanjangkan. Diseret. Allahumma sholli ala. Ini tidak boleh. Salah, ya. Salah. Ini nanti orang yang membaca sholawat dengan cara seperti itu tidak mendapatkan barokah sholawat. Bahkan para ulama mengatakan haram. Haram. Kalau tidak paham maknanya, hukumnya apa? Haram. Kenapa haram? Karena itu sama dengan
menyatakan bahwa Allah berjenis kelamin perempuan. Jadi kalau sholli, li-nya dibaca panjang, itu sama dengan mengatakan, ya Allah yang berjenis kelamin perempuan, limpahkanlah sholawat kepada Nabi. Nggak boleh. Kalau paham maknanya malah keluar dari agama Islam. Kalau tidak paham maknanya, hukumnya apa? Haram. Jadi berhenti ya, jangan diseret. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Berhenti. Kemudian dilanjutkan lagi. Tidak boleh dibaca panjang. Tidak boleh dibaca sholli. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, orang biasanya membalas sholawat. Membalas sholawat itu artinya apa? Ketika di kampung-kampung itu setelah selesai tahlilan, setelah selesai rapat, setelah selesai musyawarah, setelah selesai kegiatan-kegiatan keagamaan, biasanya ada satu orang yang membubarkan para peserta yang hadir, para peserta kegiatan yang hadir itu dengan membaca sholawat. Ya niatnya bukan membubarkan ya, tapi sudah tradisi. Kalau sudah dibaca sholawat dengan keras itu otomatis bubar. Gitu. Nah ketika menjawab sholawat itu seringkali saya mendengar, misalkan satu orang melantunkan dengan keras Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian beberapa orang menjawab, membalas, shollu alaih. Shollu alaih. Itu dalam bahasa Arab artinya apa? Shollu alaih. Hei orang-orang, moco sholawat. Hei orang-orang, hei teman-teman, bacalah sholawat. Loh, terus awak dewi kamu moco sholawat. Dia sendiri tidak membaca sholawat. Itu namanya menyuruh orang untuk membaca sholawat, tetapi dia sendiri tidak baca sholawat. Jadi kalau membalas sholawat, ya, atau ketika disebut nama Rasulullah, Rasulullah bersabda. Kadang-kadang ada orang yang wis banget salah gitu. Mengeluarkan suara keras tetapi salah. Shollu alaih. Artinya apa itu? Hei orang-orang, hei teman-teman yang hadir di sini, bacalah sholawat kepada Nabi. Dia sendiri nggak baca sholawat. Jadi bukan shollu alaih, ya itu hanya untuk memberikan komando saja. Ayo baca sholawat bareng-bareng. Shollu ala Nabi Muhammad. Nggak apa-apa, ya. Tapi setelah itu ya moco sholawat gitu loh. Dia sendiri baca sholawat biar mendapatkan keberkahan dan pahala baca sholawat. Ya nggak apa-apa, setelah shollu alaih nggak apa-apa, tetapi setelah itu membaca sholawat. Allahumma sholli alaih, misalkan. Jadi ketika sholawat dilantunkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabannya bagaimana? Allahumma sholli alaih atau sallallahu alaih. Atau disebutkan sallallahu ala Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa an'im wa akrim. Kalau mau panjang silahkan. Kalau mau pendek Allahumma sholli alaih. Jangan sallu alaih. Itu namanya menyuruh orang untuk membaca sholawat tetapi dia sendiri tidak membaca sholawat. Ada lagi yang mau datang ini enggak? Kita lanjutkan ya, kembali ke kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulubihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi amin. Soal jawab nomor 28. Sudah ini ya? Sudah ya? Tapi belum selesai ya? Baik. Fallahu ta'ala mutakallimun. Itu ya? Kita baca dulu. Fallahu ta'ala mutakallimun. Enggak, saya aja baca. Fallahu ta'ala mutakallimun. Maksudnya saya baca, saya terjemahkan dulu, nanti keterangannya belakangan. Fallahu ta'ala mutakallimun. Jadi Allah berkalam, berfirman, berbicara. Bikalamin, dengan kalam. La yushbihu kalamana. Yang tidak menyerupai kalam kita. Laisa li kalamihi ibtida'un. Kalamnya tidak memiliki permulaan. Walaisa lahu intiha'un. Dan tidak memiliki kesudahan. Tidak memiliki penghabisan. Tidak memiliki akhiran. Kalamnya tidak bermula dan tidak berakhir. La yatra'u alaihi sukutun. Tidak berlaku bagi kalamnya diam. Tidak dikenai diam, tidak disela-selai dengan diam.
au taqattu'un, atau putus-putus. Jadi kalam Allah sekali lagi bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tidak disela-selai dengan diam, tidak disela-selai dengan keterputusan. Tidak sama dengan kalam kita. Kalau kita berbicara, di tengah-tengah pembicaraan kita, di tengah-tengah perkataan yang kita ucapkan, itu ada diamnya, ada putus-putusnya, ada taqattu'. Berbicara, kemudian setelah itu diam, kemudian setelah itu berbicara. Memiliki permulaan. Awalnya kita diam, kemudian berbicara. Itu artinya apa? Kalam kita memiliki permulaan. Kemudian setelah itu diam lagi. Jadi kalam kita berupa suara, bahasa, dan huruf. Kalam Allah tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf, tidak bisa dibayangkan. Li'annahu laisa harfan wala sautan, karena kalam Allah bukan berupa huruf, bukan berupa suara, wa innama huwa sifatun lahu ta'ala. Kalamnya tiada lain adalah sifat baginya. Jadi kalau saya mengartikan innama, itu kalau dalam bahasa Jawa apa? Angin pestine utawi gitu kan. Angin pestine utawi. Itu kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia tiada lain. Tiada lain. Wa innama huwa sifatun lahu ta'ala. Karena kalamnya tiada lain adalah sifat baginya. Kalamnya tiada lain. Innama itu kan untuk membatasi, ya, untuk membatasi. Angin pestine, membatasi dan menegaskan serta menguatkan. Kalamnya tiada lain adalah sifat baginya, sifatun lahu ta'ala, la yushbihu kalamal makhluqin, yang tidak menyerupai kalam seluruh makhluk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah benar-benar memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihi salam. Surah An-Nisa ayat 164. Secara umum, soal jawab nomor berapa ini? 28 sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Namun ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan untuk memperkuat keyakinan dan akidah yang diajarkan oleh para ulama bahwa sifat kalam Allah itu benar-benar bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Di antara dalil bahwa sifat kalam Allah bukan berupa suara, bahasa, dan huruf adalah sebagaimana yang minggu yang lalu sudah kami sampaikan, apa? Wa huwa asra'ul hasibin. Dan Allah adalah penghisab yang paling cepat. Allah adalah penghisab yang paling cepat. Allah adalah peminta pertanggungjawaban kepada seluruh manusia dan jin yang paling cepat. Sebagaimana di dalam sebuah hadis minggu yang lalu sudah kami nukilkan juga, apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hisab pada hari kiamat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Ma minkum min ahadin. Ada yang hafal, Mas Hanif? Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yawmal qiyamati wa laysa bainahu wa bainahu hijab, atau laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman atau turjuman. Bisa dengan dhammah, bisa dengan fathah. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lain-lain, dan para perawi hadis yang lain. Tidaklah salah seorang di antara kalian pada hari kiamat pasti akan diperdengarkan kalam Allah kepadanya langsung tanpa penerjemah, langsung tanpa perantara. Allah akan memperdengarkan kepada seluruh manusia dan jin kalamnya yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dan seluruh manusia dan jin pada saat hisab pada hari kiamat, ketika mereka mendengar kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, mereka memahami dari kalam Allah itu pertanyaan, permintaan tanggung jawab,
atau pertanyaan mengenai apa yang mereka yakini, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka niatkan, dan seterusnya pada saat mereka hidup di dunia. Artinya mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah langsung tanpa ada perantara. Pada saat hisab, mengenai apa yang mereka yakini, mengenai apa yang mereka ucapkan, dan mengenai apa yang mereka perbuat selama hidup di dunia. Dan Allah menghisab seluruh manusia dan jin itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kenapa? Karena kalam Allah bukan berupa suara. Kalam Allah bukan berupa bahasa. Kalam Allah bukan berupa rangkaian huruf. Seandainya kalam Allah berupa suara, bahasa, dan huruf, maka di dalam menghisab seluruh manusia dan jin, Allah akan membutuhkan waktu berpuluh-puluh ribu tahun. Allah akan membutuhkan waktu, seandainya seperti itu, maka Allah akan membutuhkan waktu mungkin lebih dari ratusan ribu tahun. Tetapi apa yang dinyatakan dan ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wahwa asra'ul hasibin, dan dia adalah penghisab yang paling cepat. Kenapa Allah adalah penghisab yang paling cepat? Karena kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Di kalangan manusia ada yang disebut dengan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Kaum Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah dari bangsa manusia, bukan dari bangsa yang lain. Mereka adalah anak keturunan Adam, tapi semuanya kafir. Ya'juj dan Ma'juj, perempuan di antara mereka tidak mati kecuali setelah melahirkan 1000 anak. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Ibnu Hibban dan lainnya. Dalam riwayat yang lain, perempuan di antara Ya'juj dan Ma'juj, kaum ini ya, nama kaum, nama komunitas, nama kelompok kaum, namanya begitu, Ya'juj wa Ma'juj, atau Ya'juj dan Ma'juj. Dalam satu riwayat yang lain, perempuan di antara mereka tidak mati kecuali setelah melahirkan 100 orang. Jadi Ya'juj dan Ma'juj, jika dibandingkan dengan selain mereka, di kalangan bangsa manusia, itu 100 berbanding 1. Atau 1000 berbanding 1. 100 berbanding 1. Dan mereka sekarang dikurung, ya, diterangkan di dalam beberapa riwayat hadis, mereka dikurung oleh siapa? Dzulqarnain. Raja Dzulqarnain, As-Sa'ab Dzulqarnain, namanya begitu. As-Sa'ab Dzulqarnain yang hidup selama 2000 tahun. Jadi Dzulqarnain yang memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj sampai sekarang, mereka tidak bisa keluar dari benteng yang dibuat oleh Dzulqarnain. Ya, itu beliau meninggal dalam usia kurang lebih 2000 tahun. Seandainya kalam Allah itu berupa suara, bahasa, dan huruf, menghisab Dzulqarnain saja sudah butuh waktu berapa tahun? Usia beliau 2000 tahun. Menghisab Ya'juj dan Ma'juj saja butuh berapa lama? Ya, belum lagi yang selain Ya'juj dan Ma'juj. Jadi kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini nanti menjelang hari kiamat, dan ini menjadi salah satu tanda besar dari 10 tanda besar. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Jadi kemunculan, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari benteng, dari penjara besar di suatu pulau, di suatu daratan di atas muka bumi ini yang dibuat oleh Dzulqarnain ribuan tahun yang lalu, kemunculan mereka, ya, saat ini mereka menggali penjara itu, tapi tidak pernah berhasil. Dilobangi, pagar dari benteng itu dilobangi sampai hampir terbuka, tetapi pada petang hari menutup kembali. Nggak begitu ceritanya. Jadi mereka lubangi, kemudian mereka mengatakan, salah seorang di antara mereka mengatakan, sudah kita lanjutkan besok saja. Jadi lubang yang menganga, yang sudah menganga besar itu di sore hari, itu oleh salah seorang pimpinan mereka memerintahkan kepada
orang-orang yang membantunya untuk melanjutkan pekerjaan berusaha untuk membuka pagar dari benteng itu untuk keesokan harinya, ditunda keesokan harinya. Pagi hari ketika mau dilanjutkan, lubang yang sudah menganggap besar itu kemudian menutup kembali. Dan begitu seterusnya. Digali, sampai sore hari, kita lanjutkan besok. Besoknya menutup seperti sedia kala. Sampai pada saatnya nanti Allah Subhanahu wa taala menghendaki mereka berhasil membuka pagar itu, membuka benteng itu, kemudian mereka keluar. Dan kemunculan mereka menjadi satu di antara 10 tanda besar semakin dekatnya hari kiamat. Saking banyaknya mereka, ketika mereka melewati lautan Dijlah, laut Dijlah, ada laut di Timur Tengah itu ya, dekat Palestina, dekat Irak sana, ada laut namanya laut Dijlah. Ya. Orang yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, karena saking hausnya, mereka kemudian minum dari air laut itu. Orang yang terakhir mengatakan, tadi sepertinya di sini ada lautan, kok sekarang sudah kering? Kok sekarang sudah kering? Itu artinya apa? Saking banyaknya mereka, sampai air satu laut itu habis diminum oleh mereka. Habis diminum oleh mereka. Nah, seandainya kalam Allah itu berupa suara, bahasa, dan huruf, dalam menghisab Ya'juj wa Ma'juj saja, itu butuh berapa ribu tahun? Berapa ratus ribu tahun? Karena kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, maka Allah Subhanahu wa taala selesai di dalam menghisab seluruh manusia dan jin itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Terakhir, terkait dengan sifat kalam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita semuanya sudah hafal. Salah satu ayat dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jangan sampai ada yang salah paham bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan sesuatu, jangan ada yang salah paham kemudian mengartikan ayat ini dengan makna yang keliru ini. Bukan berarti ayat ini memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika akan menciptakan sesuatu, kemudian dia mengatakan kun, atau dalam bahasa Indonesia jadilah. Seandainya setiap hendak menciptakan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun, maka Allah tidak punya pekerjaan lain kecuali mengatakan kun setiap saat, setiap detik. Kenapa? Karena dalam hitungan kurang dari 1 detik, Allah menciptakan ribuan makhluk. Dalam 1 hari, atau dalam hitungan 1 detik, berapa bayi yang lahir di seluruh dunia? Pernah survei? Pernah nyensus? Kadang satu kampung itu ada 2 perempuan yang melahirkan. Satu kampung itu ya. Satu dusun, bukan satu desa. Satu dusun. Atau bahkan satu RT. Satu RT. Belum satu RW. Belum satu dusun. Belum satu desa atau satu kelurahan. Belum satu kecamatan. Belum satu kabupaten. Belum satu provinsi, belum satu negara, belum di seluruh dunia. Di Asia saja, 1 benua misalkan, dalam hitungan 1 detik berapa perempuan yang melahirkan. Nah, melahirkannya seorang perempuan, lahirnya seorang bayi, itu adalah ciptaan Gusti Allah. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada detik berikutnya berapa bayi yang lahir. Pada detik berikutnya berapa lagi bayi yang lahir. Dalam hitungan 1 detik, berapa kali ombak itu berdebur. Dalam hitungan 1 detik, berapa daun-daunan yang gugur dari seluruh pohon di seluruh dunia. Itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hitungan 1 detik, berapa tetes air hujan yang turun. Atau bahkan dalam hitungan satu detik itu ya, dalam hitungan 1 detik yang sama, berapa bayi yang lahir, berapa orang yang mati, berapa daun yang berguguran dari pohon-pohon di seluruh dunia, berapa kali ombak berdebur di lautan, berapa tetes air hujan yang turun dari langit, itu dalam hitungan 1 detik yang sama. Belum di detik berikutnya, belum di detik berikutnya lagi, dan begitu seterusnya. Akan banyak sekali makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dalam
hitungan kurang dari 1 detik. Ya, dalam hitungan kurang dari 1 detik. Oleh karena itu, seandainya setiap kali Allah hendak menciptakan sesuatu, kemudian Allah mengatakan kun, maka Allah tidak punya pekerjaan lain kecuali mengatakan kun, 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 kun. Dan itu mustahil. Jadi nggak benar itu ya. Kalau dikatakan bahwa setiap kali Allah ingin menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah. Setiap kali Allah hendak menciptakan sesuatu, maka Allah mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud oleh ayat ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu bila masyaqqatin wala ta'abin, tanpa kepayahan dan tanpa keletihan. Mudah sekali bagi Allah untuk menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Sebagaimana kita ketika mengatakan kun itu mudah sekali. Kita kalau mengatakan kun itu sulit apa enggak? Siapapun bisa. Anak kecil coba ajari kun gitu. Pasti dia bisa. Anak kecil yang masih kecil, masih baru bisa berbicara. Sampean ajari mengatakan kun, dia pasti langsung bisa. Jadi Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki tanpa penghalang, tanpa ada yang bisa menghalanginya, tanpa keletihan, tanpa kepayahan. Dengan sangat mudah Allah menciptakan segala apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana kita kalau ingin mengatakan kun, mudah sekali bagi kita untuk mengucapkannya. Itu yang dimaksud dengan apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bisa dipahami ya? Jadi kita meyakini sebagaimana diajarkan oleh para ulama, sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Haram kalau ada orang mengatakan Al-Qur'anu makhluk. Boleh kalau dikatakan Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Seperti itu dikatakan. Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Titik, boleh. Tapi kalau dikatakan Al-Qur'an makhluk, haram. Tetapi di maqamit ta'lim, ya, dalam konteks menjelaskan, dalam konteks pembelajaran, boleh kita mengatakan jika yang dimaksud Al-Qur'an adalah makna yang kedua, yang berupa lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaran malaikat Jibril yang berupa suara, kalau dibaca, berupa rangkaian huruf, berupa bahasa Arab, itu adalah makhluk. Boleh kita mengatakan seperti itu. Tapi dengan tambahan keterangan tadi ya. Tapi kalau secara mutlak dikatakan Al-Quran makhluk, nggak boleh, haram. Karena orang awam akan memahami bahwa Al-Quran yang dalam pengertian pertama, yaitu sifat kalam Allah yang bukan suara, bahasa, dan huruf, itu khawatirnya diyakini kemakhlukannya. Dan ini nggak boleh. Paham ya? Ini sudah kita sampaikan pada minggu sebelumnya. Kita lanjutkan soal jawab nomor 29. Takallam an qaulil muallifi li'annahu, muallif yang dimaksud di sini adalah pengarang kitab Mukhtasar Abdullahil Haruri atau Mukhtasar Sulamit Taufiq, Syekh Abdullah Al-Haruri. Takallam an qaulil muallifi li'annahu subhanahu, isi dari perkataan muallif dalam pertanyaan ini adalah apa? Li'annahu subhanahu mubayinun li jami'il makhluqati fid dzati was sifati wal af'al. Jelaskan tentang perkataan pengarang kitab Mukhtasar Sulamit Taufiq, karena Allah berbeda. Ya, beliau mengatakan apa? Di dalam Mukhtasar Sulamit Taufiq, li'annahu subhanahu dan seterusnya, karena Allah berbeda dengan seluruh makhluk pada zat, sifat dan perbuatan. Apa yang dimaksud dengan Allah berbeda dalam makhluk pada zat, sifat dan perbuatan? Allah Ta'ala mubayinun ay ghairu musyabihin. Allah Ta'ala berbeda. Mubayinun itu artinya apa? Ghairu musyabih, berbeda, tidak sama. Li jami'il makhluqati, dengan seluruh makhluk.
fi dzati, pada zat. Allah tidak sama dengan seluruh makhluk pada zat. Itu artinya apa? Ai zatuhu la yushbihu dzawatil makhluqat. Di beberapa kitab zat itu dimuannaskan. Tapi kalau Syekh Abdullah tidak. Syekh Abdullah memudzakarkan zat, kata zat ya. Kalau dinisbatkan kepada Allah dimudzakarkan oleh Syekh Abdullah. Makanya beliau tidak mengatakan zatuhu, beliau dan murid-murid beliau ya tidak pernah mengatakan zatuhu la tushbihu, tidak. Tapi zatuhu la yushbihu dzawatil makhluqat. Zat Allah, Allah berbeda dengan seluruh makhluk pada zat. Itu artinya apa? Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Kalau kita mengatakan zat Allah, artinya adalah apa? Yang dimaksud adalah hakikat Allah. Hakikat Allah tidak sama dengan, kalau kita mengatakan zat manusia, zat makhluk, itu artinya adalah jismuhu, badannya. Jadi hakikat Allah itu tidak sama dengan zat makhluk. Allah berbeda dengan seluruh makhluk pada sifat. Artinya sifatuhu la tushbihu sifatil makhluqat. Sifat-sifat Allah tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Seluruh sifat Allah berbeda dengan seluruh sifat makhluk. Tidak ada persamaan sama sekali. Baik dari satu segi maupun dari semua segi. Nggak ada samanya sama sekali. Tidak ada kesamaan sama sekali. Berbeda total antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Wal af'ali, Allah berbeda dengan seluruh makhluk pada perbuatan. Artinya apa? Ay af'aluhu la tushbihu af'alal makhluqat. Perbuatan Allah tidak menyerupai perbuatan-perbuatan makhluk. Artinya tidak ada yang berbuat terhadap alam ini kecuali Allah. Apa artinya tidak ada yang berbuat terhadap alam ini? Artinya tidak ada yang menciptakan alam ini kecuali hanya Allah. Jadi berbuat terhadap alam, itu kalau dinisbatkan kepada Allah artinya menciptakan alam. Menciptakan alam. Oleh karena itu para ulama mengatakan apa? Ini kita lanjutkan dulu. Li'anna fi'alallahi ta'ala azaliyun abadiyun wal maf'ula hadithun. Karena perbuatan Allah azali, tidak bermula. Wal maf'ula abadi, tidak berakhir. Wal maf'ula, dan makhluk yang diciptakan hadithun, memiliki permulaan, didahului dengan ketiadaan. Qala Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat selainnya. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat selainnya. Wa qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wal Bukhari rahimahumallahu ta'ala. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Al-Bukhari, dua-duanya adalah ulama salaf. Beliau berdua mengatakan fi'luhu ta'ala sifatun lahu fil azal wal maf'ulu hadith. Perbuatan Allah Ta'ala adalah sifat baginya pada azal dan makhluk yang diciptakannya, wal maf'ul, makhluk yang ia ciptakan adalah apa? Hadith. Makhluk yang ia ciptakan adalah apa? Hadith, memiliki permulaan. Nah, ini ada, tapi tidak saya panjang lebarkan keterangannya ya. Kalau ingin penjelasan yang lebih lanjut, silahkan mengikuti kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid ya, di FBN online. Ini kan ilmu agama yang fardhu ain. Ada perbedaan pendapat antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah dalam hal ini, dalam konteks ini, tapi tidak saya sampaikan. Lanjut. Perlu kita sampaikan ulang. Ini kan menjelaskan bahwa Allah berbeda dengan seluruh makhluk.
Ya, Allah berbeda dengan seluruh makhluk. Perlu disampaikan ulang mengenai perkataan Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Siapa namanya? Nama beliau, Dhunnun itu kan gelar. Nama beliau siapa? Nah, Thauban bin Ibrahim. Beliau tinggal di Mesir. Pernah pindah ke Baghdad beberapa saat, tapi kemudian kembali lagi ke Mesir dan wafat di Mesir. Thauban bin Ibrahim. Beliau termasuk salah seorang ulama salaf. Karena beliau wafat pada tahun 245 Hijriah. Wafat beliau pada tahun berapa? 245 Hijriah. Sebagian ulama yang lain berpendapat yang lain. Tapi umumnya, para ulama sejarah mengatakan beliau wafat pada tahun 245 Hijriah. Beliau salah seorang ulama salaf. Murid dari Imam Malik. Beliau mengatakan apa? Mahma tasawwarta bibalik, fallahu la yushbihu dzalik. Atau fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan, Allah tidak seperti apa yang engkau bayangkan. Artinya Allah tidak bisa dibayangkan. Kemudian ada ayat Al-Qur'an yang sejalan dengan ini. Selain laisa kamitslihi syai'. Selain laisa kamitslihi syai'. Selain walam yakul lahu kufuwan ahad. Selain fala tadribu lillahil amsal. Selain walillahil mathalul a'la. Ada satu lagi ayat yang menyatakan bahwa Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah tidak bisa dibayangkan. Apa bunyi ayatnya? Wa anna ila rabbikal muntaha. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab menafsirkan ayat wa anna ila rabbikal muntaha dengan perkataan beliau ai ilaihi yantahi fikru man yatafakkar. Ilaihi yantahi fikru man yatafakkar. Ilaihi yantahi fikru man yatafakkar. Ini tafsir sahabat Ubay bin Ka'ab. Aqra'us sahabah. Sahabat Nabi yang paling bagus bacaannya di dalam Al-Quran. Yang paling bagus bacaannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah, Aqra'ukum Ubay. Aqra'ukum Ubay. Makanya kemudian dibuat nama sama ini. Ustaz Durrah, ya, anaknya dinamakan Ubay. Tabarrukan, tafaulan dengan sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, Mas Ubay lagi makan. Sahabat Ubay bin Ka'ab menafsirkan ayat wa anna ila rabbikal muntaha dengan makna apa? Ilaihi yantahi fikru man yatafakkar. Apa artinya ilaihi yantahi fikru man yatafakkar? Apa artinya? Artinya Allah tidak diketahui hakikatnya dengan berpikir atau dengan dibayangkan. Allah tidak bisa diketahui hakikatnya dengan pikiran. Allah tidak diketahui hakikatnya dengan pikiran. Sedangkan makhluk itu diketahui hal-hal yang berkaitan dengannya itu dengan pikiran. Makanya kita dilarang untuk memikirkan zat Allah karena Allah hakikatnya tidak bisa dijangkau dengan pikiran kita. Kita dilarang untuk memikirkan zat Allah karena hakikat Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru Mas Hanif fi dzatillah. Berpikirlah, renungkanlah makhluk-makhluk ciptaan Allah, kalian memikirkan hakikat Allah. Janganlah kalian memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan makhluk, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Allah tidak bisa dibayangkan. Bahwa Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Nah, sekali lagi kembali ke
penafsiran Ubay bin Ka'ab, sahabat Ubay bin Ka'ab terhadap ayat wa anna ila rabbikal muntaha ay ilaihi yantahi fikru man tafakkar. Artinya hakikat Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Yang bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia adalah makhluk. Sementara hakikat Allah tidak akan bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia karena ia berbeda dengan apapun, berbeda dengan siapapun, sama sekali tidak bisa dibayangkan. Jam berapa? Oh, jam 2 lewat ya. Baik, ada beberapa pertanyaan mungkin coba saya lihat. Ustaz, kalau makna salawat itu kita mohon limpahan rahmat kepada Rasulullah, ya, memohon limpahan rahmat kepada Allah untuk Rasulullah, itulah maksudnya. Ya, iya, enggak apa-apa, diartikan seperti itu. Memohon limpahan rahmat kepada Allah untuk Rasulullah. Limpahan rahmat yang disertai kemuliaan dan keagungan. Mana tadi kok hilang ya? Ustaz, jika kalam Allah tidak berupa huruf dan suara, lalu Al-Quran itu disebut kalamullah, maksudnya bagaimana Ustaz? Nah, ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, saya ulang sedikit. Al-Quran yang kita baca, yang berupa suara, bahasa, dan huruf, itu disebut kalam Allah, dalam arti ia adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, ungkapan. Pendekatannya adalah apabila kita menulis lafaz Allah di papan tulis. Sebelumnya saya jelaskan, Allah tidak sama dengan apapun, Allah tidak menempati apapun, Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak berada di suatu arah. Kemudian saya tulis lafaz Allah. Saya tulis lafaz Allah di papan tulis. Kemudian ada yang bertanya, loh Ustadz, katanya Allah tidak menempati apapun. Nah, itu yang di papan tulis itu apa? Ini adalah ungkapan. Ini adalah tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah yang tidak butuh kepada tempat. Tulisan Allah di papan tulis adalah tulisan yang mengungkapkan bahwa Tuhan yang wajib kita sembah namanya Allah, dan dia tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, maha suci dari penyerupaan terhadap makhluk. Saya kira jelas ya. Ustaz, jika kalam Allah tidak berawal dan berakhir, kan Allah berbicara dengan Nabi Musa di masanya, dan sekarang Nabi Musa sudah nggak ada. Gimana maksud kalam Allah tidak berakhir? Maaf Ustaz, saya masih awam. Ya, kembali ke kaidah mahma tasawwarta bidzalik fallahu bi khilafi dzalik. Kembali ke ayat laisa kamitslihi syai'. Zat Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Sifat Allah juga tidak sama dengan sifat makhluk. Salah satu sifat Allah adalah sifat kalam. Salah satu sifat Allah adalah sifat kalam. Sifat kalam berarti tidak sama dengan sifat perkataan atau ucapan atau pembicaraan makhluk. Tidak sama. Jika pembicaraan makhluk memiliki awal, memiliki akhir, maka kalam Allah tidak seperti itu. Kalau pembicaraan manusia berupa suara, bahasa, dan huruf, berarti kalam Allah tidak seperti itu. Jika kalam manusia memiliki permulaan, memiliki akhir, disela-selai dengan diam, maka kalam Allah tidak seperti itu. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa sifat kalam Allah tidak bisa dibayangkan. Allah Maha Kuasa untuk memahamkan kalamnya yang tidak bisa dibayangkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalam Allah tidak bermula, tidak berakhir, sementara pendengaran Nabi Musa memiliki awal, memiliki akhir. Lebih dari itu kita nggak tahu, karena memang hakikat sifat kalam Allah kita nggak tahu.
Kita nggak tahu. Tapi berdasarkan ayat, kenapa kita mengatakan bahwa sifat kalam Allah tidak bermula, tidak berakhir, tidak berupa suara, tidak berupa bahasa, tidak berupa huruf, tidak disela-selai dengan diam, dan seterusnya seperti yang sudah kita sampaikan di dua pertemuan ini, karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai'. Dia Allah berbeda dengan segala sesuatu. Termasuk sifat kalamnya juga berbeda dengan segala sesuatu. Kemudian tadi kita bacakan ayat wa anna ila rabbikal muntaha. Kita nggak bisa menjangkau hakikat Allah, termasuk kita juga akal pikiran kita tidak bisa menjangkau hakikat sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu ya berbeda dengan segala sesuatu. Kemudian penjelasan bahwa kalamnya bukan berupa suara, bahasa dan huruf. Adakah itu di dalam Al-Qur'an secara eksplisit? Nggak ada. Tetapi itu kan bisa diambil kesimpulan itu oleh para ulama dari ayat laisa kamitslihi syai'. Paham ya? Apa makhluk yang pertama kali Allah ciptakan? Dan apakah manusia akan dihisab sekalian malaikat dan jin dalam waktu bersamaan? Syukran. Yang dihisab adalah manusia dan jin. Yang dihisab adalah manusia dan jin. Malaikat tidak. Makhluk yang pertama, menurut Syekh Abdullah Al-Haruri, makhluk pertama yang diciptakan adalah air. Dengan berbagai dalil. Ya, kapan-kapan kita bahas. Pendapat yang umum mengatakan bahwa makhluk yang pertama adalah Nur Muhammad. Tetapi ini menurut para ahli hadis diantaranya adalah As-Suyuti. Saya tidak menyebut nama guru saya menyebut ahli hadis kenamaan. Siapa? As-Suyuti. Beliau mengatakan hadis yang menyatakan bahwa Nur Muhammad adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan, itu la aslalahu. Apa artinya hadis la aslalahu? Maudhu'. Apa? Maudhu', palsu. Bukan dhaif, bukan sekedar dhaif, tapi apa? Palsu. Bukan saya mengatakan, bukan guru saya mengatakan, tetapi ahli hadis kenamaan yaitu Al-Imam As-Suyuti, pengarang berbagai kitab yang banyak sekali faedah di dalam kitab-kitab karangan beliau. Kapan-kapan kita ulas ya. Mas Fanani, saya dulu pernah dengar dari seseorang katanya manusia itu memiliki hijab dan apabila hijab itu dibuka kita bisa mendengar kalam Allah. Ya, ini sifat ma'ani ya. Sifat kalam ini adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu sifat yang seandainya dibuka hijab antara kita dengan sifat itu, maka kita bisa memahaminya. Ya, termasuk ketika pada hari kiamat, kan lanjutan hadisnya tadi, lanjutan hadis yang saya baca, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman wala hijabun yahjubuhu. Ada lanjutan hadisnya seperti itu. Wala hijabun yahjubuhu. Jadi pada hari kiamat kita akan dibuka hijab itu dari pendengaran kita untuk langsung mendengar kalam Allah. Sebelumnya ada hijab antara telinga kita yang hadis ini, yang makhluk ini, yang tidak abadi ini. Telinga kita saat ini kan tidak abadi. Tapi nanti telinga kita di akhirat itu kan abadi. Telinga kita di akhirat abadi. Mata kita di akhirat juga akan abadi karena tidak ada kematian di akhirat. Nah, dengan telinga yang abadi itu Allah membuka hijabnya. Kemudian Allah memperdengarkan kalamnya kepada seluruh manusia dan jin, dan mereka memahami dari kalam Allah itu mengenai pertanyaan mengenai apa? Apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat. Ya, betul, saat ini ada hijab. Ya. Allah menutup kita dengan hijab, dengan penutup, sehingga kita tidak mendengar kalam Allah, tapi nanti di akhirat akan dibuka hijab itu. Wala hijabun yahjubuhu. Tadi Mbak Icek tanya, tapi kok hilang ya ini pertanyaannya.
Mana tadi? Sudah terjawab semua? Mungkin dihapus. Kalau pertemuan sebelumnya ada pertanyaan yang belum saya jawab, tolong saya diingatkan ya. Tolong saya diingatkan apa yang belum terjawab. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, PR. Ini nanti akan menjadi tambahan ilmu bagi saya akan tanyakan kepada masyayikh. Ada pertanyaan Mbak Icek. Di komputer saya kok nggak ada, di laptop saya. Ada? Coba dibacakan. Dicek. Di HP ada, tapi di sini kok nggak ada. Misterius ini Mbak Icek ini. Tulisannya misterius. Tadi muncul di situ sebentar, tapi saya cek di sini nggak ada. Nanti Jabri aja lah ya. Jabri kita akhiri, mudah-mudahan ini mungkin. Oh ya, ini panjang ini. Ustaz, jika ada seseorang membaca sholawat pada lafaz sholli dipanjangkan, jika tidak tahu artinya apa, tidak terjatuh pada kekufuran, tidak ya. Kalau tidak paham maknanya haram. Kalau paham maknanya keluar dari agama Islam. Rata-rata orang tidak paham maknanya. Ustaz sedikit bertanya tentang Ar-Razzaq. Saya pernah mendengar tentang cerita seorang ulama yang memakan anggur satu tangkai sampai di butiran terakhir jatuh dan diambil oleh seorang anak kecil dan dimakan. Apa benar itu cerita yang dialami oleh Imam Dhunnun al-Misri? Dan ada ungkapan alim tu'an rizqi dan seterusnya. Apakah benar ini ungkapan dari Imam Dhunnun al-Misri atau itu ungkapan ulama yang lain? Alim tu'an rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna badi itu pernah dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Pernah dikatakan oleh Imam Ahmad Ar-Rifai. Dan yang pernah saya dengar dari para masyayikh dikatakan oleh dua tokoh ini, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ar-Rifai. Dan masyayikh kita mengatakan alim tu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi, ya, maknanya ini dikatakan oleh seluruh ulama. Jadi boleh-boleh saja kalau kita mengatakan Imam Dun ini adalah perkataan Imam Dhunnun al-Misri, ya boleh saja, karena ini memang perkataan seluruh ulama, keyakinan seluruh ulama seperti itu. Keyakinan yang diyakini oleh seluruh ulama adalah bahwa alim tu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Tapi yang pernah saya dengar ini adalah perkataan yang secara teks gitu ya. Secara teks tertulis itu adalah Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ar-Rifai. Tapi kalau yang siapa ulama yang ini tadi yang makan kemudian terlepas, nanti saya tanyakan insya Allah. Apakah Rasulullah juga bersolawat dan apakah derajat kemuliaan solawat itu sama di antara banyaknya solawat? Solawat yang paling baik adalah solawat Ibrahimiyah. Solawat yang paling baik adalah solawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sholat setelah tahiyat akhir itu. Apakah Nabi bersolawat? Gimana Ustaz Durrah? Belum pernah dengar ya? PR. Assalamualaikum, ya izin bertanya tapi di luar tema. Bagaimana jika seseorang bermimpi Rasulullah, bolehkah diceritakan mimpinya ke khalayak orang? Kalau pertanyaannya bolehkah mimpi baik itu diceritakan, ya boleh. Ya, boleh diceritakan kepada orang-orang tertentu. Jangan diceritakan kepada semua orang. Diceritakan kepada orang-orang yang tertentu, ya, orang-orang yang kita percaya. Kenapa? Ya, karena al-ainu haqqun. Orang misalkan mimpi, bukan mimpi, ya, melihat salah satu tanda Lailatul Qadar.
itu dianjurkan untuk tidak disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena al-ainu haqqun. Bisa jadi orang yang mendengar iri, dengki, kemudian melihatnya dengan pandangan hasud, dia terkena penyakit yang disebabkan ain. Begitu juga kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ya, boleh diceritakan kepada orang-orang tertentu. Kalau misalkan itu merupakan kabar gembira mengenai kitab Bahjatun Nazar, ada teman-teman ya yang mimpi indah mengenai kitab ini, kitab Bahjatun Nazar, ya. Tapi mimpinya berkaitan dengan saya, jadi nggak saya ceritakan, nggak enak. Tapi mimpi indah, kalau memang itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa menambahkan semangat di dalam mempelajari kitab tertentu misalkan, atau menambah semangat di dalam belajar ke ustadz tertentu. Saya pernah mimpi misalkan melihat Rasulullah berkirim salam kepada Ustadz Durroh misalkan. Wah, ini kan murid-muridnya Ustadz Durroh semakin semangat ini ngaji ke Ustadz Durroh. Nggak apa-apa, ceritakan ke murid-murid Ustadz Durroh. Ya, tapi kalau mimpi bertemu dengan Rasul, kemudian hanya Rasul tersenyum kepada saya misalkan, ya itu ceritakan kepada orang-orang tertentu, jangan ceritakan kepada semua orang. Belum tentu orang yang dapat cerita itu senang mendengarnya dari kita, bahkan mungkin ada di antara mereka yang terkena penyakit, mungkin ada di antara mereka yang iri dan dengki, lalu melihat kita dengan pandangan hasud, iri, dengki, maka kita bisa terkena penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang iri. Jadi orang melihat orang lain dengan pandangan mata yang iri, itu Pak, itu bisa menjadikan orang yang dilihat itu terkena penyakit. Tiba-tiba sakit panas. Saya nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba sakit panas. Apa yang terjadi di siang hari tadi ya? Jadi sebelum saya tidur kok tiba-tiba panas ini. Masa corona ya? Saya tadi pagi tes corona negatif. Nah itu bisa jadi adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang hasud ke kita. Banyak pertanyaan ini ya. Apakah berprasangka baik kepada Allah? Wah, ini yang sebentar, karena pertanyaannya banyak, saya seleksi yang ada kaitannya dengan ini tadi ya. Ya, nanti kalau di luar tema nanti insya Allah akan kita jawab kapan-kapan. Jadi waktunya sudah 1,5 jam ya, kasihan mungkin beberapa teman kita ingin melanjutkan kesibukannya. Kita akhiri, tidak semua ilmu disampaikan dalam satu waktu. Ya. Kita belajar ilmu itu secara bertahap. Tidak setiap apa yang ingin kita ketahui, kita memaksakan diri untuk mengetahuinya saat ini juga. Barangkali nanti apa yang ingin kita ketahui, itu nanti akan dijelaskan oleh guru kita pada pertemuan berikutnya. Jadi kalau semua yang terpikir ditanyakan, nanti fokus mengkaji kitab yang sedang dibahas, itu nanti akan terpecah dan tidak akan selesai-selesai. Nggak akan khatam-khatam. Tidak akan khatam-khatam. Syekh Abdullah itu hampir tidak pernah bertanya kepada gurunya. Beliau mengatakan, apa yang ingin saya tanyakan, itu ternyata saya dapatkan penjelasannya dari guru saya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, belajar itu ya harus bersabar. Tapi ya era medsos seperti ini, kita tidak bisa menghalangi orang untuk bertanya. Syekh Salim itu coba ya. Kalau ada daurah yang mengampu adalah Syekh Salim itu, pertanyaannya pasti banyak dan beliau jawab semua. Beliau jawab semua. Jadi tipe masyayikh kita itu juga beda-beda ya. Syekh Abdullah nggak pernah tanya kepada guru. Yang saya dengar bukan hampir tidak pernah tanya sama sekali. Syekh Abdullah, pengarang kitab Mukhtasar Sulhul Taufik, tidak pernah tanya kepada gurunya, dan beliau mengatakan apa yang ingin saya tanyakan itu betul. Ternyata dijelaskan oleh guru saya ketika saya belajar kitab yang lebih tinggi daripada yang saya pelajari sebelumnya. Ini bukan berarti menghalangi sampean untuk bertanya, tanya saja. Tapi pertanyaannya mohon dibatasi sesuai dengan tema yang kita bahas. Nanti kalau pertanyaannya mengenai tema-tema di luar yang kita bahas, itu nanti akan memancing pertanyaan-pertanyaan lain,
dan kita nggak akan selesai-selesai. Ya, begitu ya etika bertanya. Jadi kita batasi pertanyaan seputar apa yang dibahas. Demikian, ya 1-2 keluar dari tema tidak apa-apa, tapi itu nanti akan memancing yang lain untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi, yang keluar dari tema, dan hal itu akan mengganggu fokus kajian kita terhadap kitab yang saat ini kita bahas. Demikian. Kecuali kalau pertanyaannya mendesak gitu ya. Mendesak itu artinya berkaitan dengan ilmu agama yang fardhu ain. Tapi kalau pertanyaannya tidak ada kaitannya dengan yang fardhu ain, kemudian di luar tema lagi, ya kita seleksi lah. Ya, tidak semua pertanyaan kita jawab. Barakallahu fikum, nuhallil wa nusalli ala nabi, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.